Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan 7 kesiapan Gen Z memiliki rumah. Nah, meskipun menghadapi tantangan seperti harga rumah yang meningkat, Gen Z menunjukkan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi proses kepemilikan rumah dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih sadar akan tanggung jawab finansial dan bersedia belajar untuk mencapai tujuan ini. Next. Nah, di dalam itu memiliki poin penting yang berisi satu, pendidikan keuangan, yang nomor dua, perencanaan anggaran, nomor tiga, peningkatan kredit, nomor empat, pengetahuan pasar properti, nomor lima, riset pembiayaan, dan nomor enam, kesiapan mental, dan yang terakhir nomor tujuh, pemahaman tentang pemeliharaan rumah. Nah, pada poin pertama yaitu pendidikan keuangan. Nah, di dalam keuangan memiliki poin penting. Yang pertama, stabilitas. Di dalam stabilitas memiliki pendidikan keuangan membantu individu memahami cara mengelola pendapatan agar mengatur pengeluaran dan menyimpan uang. Ini penting untuk menghindari uang yang tidak perlu dan mencapai tujuan keuangan. Yang nomor dua, pengelolaan aset. Nah, di dalam pengelolaan aset kita harus memahami cara mengelola aset seperti tabungan, investasi, dan properti. Properti untuk membantu individu membangun kekayaan dan merencanakan masa depan. Nah, pengetahuan tentang instrumen ini seperti investasi, risiko, dan keuntungan juga sangat krusial. Nah, poin yang ketiga, kemandirian kemandirian dari keluarga. Nah, di dalam ini penting sekali pendidikan keuangan yang baik. Nah, individu dapat lebih mandiri secara finansial. Mereka dapat membuat keputusan keuangan yang cerdas tanpa bergantung sepenuhnya pada keluarga, yang juga mengurangi beban bagi anggota keluarga lainnya. Nah, yang poin terakhir yaitu identitas keuangan. Nah, di dalam ini sangat penting sekali pendidikan keuangan juga berkontribusi pada pembentukan identitas keuangan seseorang. Dengan memahami nilai dan tujuan keuangan, individu dapat lebih yakin mengambil keputusan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Next, poin isi yang kedua. Perencanaan anggaran. Nah, di dalam perencanaan anggaran ini memiliki poin yang sangat penting. Yang pertama, keuangan. Nah, di dalam keuangan ini adalah proses menetapkan rencana pengeluaran dan pendapatan agar anggaran yang efektif membantu Anda memprioritaskan kebutuhan. Nah, seperti mengatur pengeluaran dan mengalokasikan dana untuk tabungan atau investasi. Nah, poin yang kedua, pinjaman. Nah, di dalam pinjaman kita sangat penting sekali untuk memahami jenis-jenis pinjaman yang ada, seperti pinjaman pribadi, hipotek, atau pinjaman pelajar. Nah, di dalam mengelola pinjaman dengan baik, dengan bijak, termasuk pembayaran tepat waktu dan pemahaman tentang bunga dapat membantu menjaga kesehatan keuangan. Nah, yang poin ketiga yaitu biaya pemeliharaan. Di dalam di dalam biaya pemeliharaan kita harus bisa mengetahui pengeluaran rutin untuk menjaga aset seperti rumah atau kendaraan, memasuk seperti memasukkan biaya ini dalam anggaran membantu menghindari kejutan finansial di masa depan, misalnya menyisihkan dana untuk perbaikan atau pemeliharaan rutin. Nah, yang poin terakhir, yang poin 4 yaitu investasi investasi jangka panjang. Nah, kita di dalam ini kita harus merencanakan investasi jangka panjang. Nah, contohnya seperti saham, obligasi atau dana pensiunan. Nah, ini sangat penting sekali untuk membangun kekayaan, terutama menetapkan tujuan investasi yang jelas dan melakukan
diversifikasi dapat membantu meminimaliskan risiko dan memaksimalkan potensial imbal hasil. Nah, yang slide selanjutnya diteruskan si Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan yang slide yang selanjutnya, yaitu slide nomor 3, peningkatan kredit. 1, pembayaran tepat waktu. 2, yaitu kurangi utang. Yang ketiga, jangan tutup akun kredit lama. Yang keempat, diversifikasi jenis kredit. Pada poin yang pertama, pembayaran tepat waktu, yaitu selalu bayar tagihan termasuk kartu kredit, pinjaman, dan utilitas tepat waktu untuk membangun riwayat kredit yang baik. Usahakan untuk menjaga rasio utang terhadap kredit ultimation ratio di bawah 30%, bayar utang yang ada untuk menurunkan total utang. Jangan tutup akun kredit lama. Menjaga akun kredit lama tetap aktif dapat meningkatkan panjang riwayat kredit yang baik untuk skor kredit. Dan yang keempat, diversifikasi jenis kredit. Memiliki berbagai jenis kredit seperti kartu kredit, pinjaman mobil, atau pinjaman pribadi dapat menunjukkan kemampuan manajemen utang yang baik. Sedangkan yang selanjutnya, yang slide keempat, yaitu pengetahuan pasar properti. Di antaranya, 1, analisis harga properti. Yang kedua, tren perkembangan wilayah. Yang ketiga, pengaruh musiman. Yang keempat, ketersediaan fasilitas. Dan yang terakhir, yang kelima, kondisi ekonomi. Yang pertama, analisis harga properti, membandingkan harga jual properti serupa di area yang sama untuk memahami nilai pasar saat ini dan menentukan harga yang wajar. Sedangkan yang kedua, tren perkembangan wilayah. Mengamati area yang sedang berkembang seperti proyek, instruktur baru atau rencana pembangunan fasilitas umum yang dapat meningkatkan nilai properti di sekitar. Dan yang ketiga, pengaruh musiman. Memahami bahwa harga dan permintaan properti dapat berfluktuasi berdasarkan musim. Misalnya, banyak orang cenderung membeli rumah di musim semi dan musim panas. Dan yang poin keempat, ketersediaan fasilitas. Mengetahui pentingnya aksesibilitas di sekolah, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan transportasi umum, dan menentukan daya tarik nilai properti. Sedangkan yang poin yang kelima, poin yang terakhir, mengawasi kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti tingkat pengangguran dan suku bangsa yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas pasar properti. Nah, isi yang kelima yaitu riset pembiayaan. Nah, di dalam riset pembiayaan memiliki poin penting yang sangat penting. Yang pertama, membandingkan pinjaman hipotek. Nah, di dalam membandingkan pinjaman hipotek, ini harus kita melakukan analisis terhadap berbagai lembaga keuangan untuk menemukan suku bunga seperti syarat dan biaya lainnya. Dari pinjaman hipotek ini membantu menentukan opsi yang paling menguntungkan. Nah, yang poin kedua mencari program bantuan pembeli pertama. Nah, ini artinya meneliti program pemerintah atau organisasi non-profit yang menawarkan bantuan keuangan seperti uang muka, rendah, atau hibah untuk pembeli rumah pertama. Nah, yang poin ketiga memahami jenis pinjaman. Nah, di dalam memahami jenis pinjaman, kita harus mempelajari berbagai jenis pinjaman seperti pinjaman konvensional atau FHA, Federal Housing Administration, atau FA, Federal Office, untuk mengetahui mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi keuangan pribadi. Nah, yang isi keenam yaitu next. Kesiapan mental dan emosional. Nah, di dalam kesiapan mental dan emosional itu
ada poin yang sangat penting. Yang pertama, manajemen stres. Nah, di dalam manajemen stres, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tekanan yang mungkin muncul selama proses pembelian, seperti negosiasi harga dan pengurusan dokumen dengan teknik relaksi atau manajemen stres. Nah, yang poin yang kedua, membangun harapan realistis. Nah, di dalam membangun harapan realistis, kita juga harus memahami bahwa proses kepemilikan rumah mungkin tidak selalu berjalan mulus. Namun, menerima kemungkinan adanya tantangan atau penundaan dapat membuat mengurangi ke kes, kekecewaan. Nah, yang poin ketiga, komunikasi yang efektif. Nah, di dalam komunikasi yang efektif, kita harus bersiap untuk berkomunikasi dengan pasangan atau anggota keluarga tentang keputusan finansial harapan dan kekhawatiran kita dan kekhawatiran terkait pembeli rumah sehingga semua pihak merasa didengar dan terlibat. Nah, poin yang terakhir, kesiapan untuk beradaptasi. Nah, di sini kita harus siap memiliki sifat fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi seperti kebutuhan akan renovasi atau perubahan rencana keuangan setelah membeli rumah. Nah, next, isi yang ketujuh. Baik, saya lanjutkan isi yang ketujuh, yaitu pemahaman tentang pemilihan rumah. Yaitu ada beberapa poin penting, diantaranya satu, perawatan rutin, dua, pengecekan sistem listrik, tiga, pemeliharaan atap, empat, perawatan taman dan halaman, lima, pembersihan saluran air dan pipa, sedangkan yang terakhir yaitu persiapan musim dingin. Yaitu saya terangkan yang nomor satu dulu, yaitu perawatan rutin, melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin seperti pembersihan saluran air, mengganti filter AC dan memeriksa kebocoran untuk mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Sedangkan yang kedua, pengecekan sistem listrik, yaitu mengetahui pentingnya memeriksa sistem listrik secara berkala untuk memastikan semua instansi aman dan berfungsi dengan baik, serta menghindari risiko kebakaran. Sedangkan yang ketiga, memelihara atap, memahami bahwa atap perlu diperiksa secara berkala untuk mendeteksi kerusakan, kebocoran, atau penumpukan dedaunan yang dapat mengganggu fungsinya. Sedangkan yang keempat, perawatan taman dan halaman. Ini sangat penting sekali mengetahui cara merawat taman termasuk pemangkasan, tanaman, penyiraman, dan pemupukan untuk menjaga penampilan dan kesehatan area luar rumah. Yang kelima, membersihkan saluran air dan pipa. Mengetahui cara membersihkan saluran air dan pipa untuk mencegah penyumbatan serta memahami kapan perlu memanggil profesional jika masalah lebih serius. Sedangkan poin yang terakhir yaitu poin 6, persiapan musim dingin. Memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempersiapkan rumah terhadap musim dingin seperti memeriksa pemanas dan penutup celah untuk menjaga efisiensi energi. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini memiliki poin yang sangat penting sekali. Yang pertama, pendidikan keuangan dan perencanaan anggaran. Dan yang kedua, peningkatan skor kredit. Dan yang ketiga, pengetahuan pasar dan riset pembiayaan. Dan yang terakhir, kesiapan mental dan pemeliharaan rumah. Nah, pada poin pertama, pendidikan keuangan dan perencanaan anggaran itu memiliki fungsi untuk memahami pengelolaan uang dan cara membuat anggaran untuk mencapai tujuan finansial dan menghindari utang. Nah, yang poin kedua, peningkatan skor kredit. Nah, di dalam meningkatkan skor kredit dengan membayar utang tepat waktu dan memperbaiki kesalahan dalam laporan kredit. Nah, yang membuka akses pinjaman lebih baik. Nah, yang poin ketiga, pengetahuan pasar dan riset pembiayaan. Di dalam ini, kita harus sangat memahami pasar dan melakukan riset untuk membuat keputusan investasi yang cerdas, dan memilih produk kekurangan yang sesuai. Nah, poin yang terakhir ini kesiapan mental dan pemeliharaan rumah.
Di dalam ini, kita harus mengelola stres finansial dan melakukan perawatan rumah untuk menjaga nilai aset serta menciptakan lingkungan yang ramah, yang nyaman, yang ramah. Next. Nah, Nah, di dari sini sini. kita memiliki beberapa referensi, di antaranya satu Damayati CN dan Amri Daunan. Yang kedua yaitu Kumalasari I titik koma Amin koma M titik Jaya H. Sedangkan yang ketiga Pujiono A 2021. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.